Real Madrid mempertimbangkan perpanjang kontrak Arda Güler. Menurut Defensa Central, Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Arda Güler dengan syarat ia mempertahankan peran utamanya sepanjang musim dan terus tampil di level tinggi. Dengan performanya saat ini, gelandang muda ini telah membuktikan bahwa ia layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan Real Madrid sudah mencari cara untuk memberinya imbalan, meskipun tidak ada tekanan mendesak berkat kontraknya yang masih ada dan klausul pelepasan yang tinggi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa saat ini, Güler mendapatkan gaji kotor sebesar 5,2 juta euro, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji terendah di dalam skuad. Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya hingga 2031 dan menaikkan gajinya menjadi 4,5 juta euro bersih. Dengan menit bermain yang konsisten di bawah asuhan Alonso, Güler memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai pemain kunci klub, dan Madrid siap untuk mengakui kontribusinya baik di dalam maupun di luar lapangan. 3 pemain Real Madrid cedera saat jeda internasional. Jeda internasional kali ini menjadi masa sulit bagi Real Madrid setelah 3 pemain penting mereka mengalami cedera. Setelah Dean Huijsen dipulangkan lebih awal dari skuad Spanyol, kini 2 pemain lainnya, Kylian Mbappe dan Franco Mastantuono, juga harus kembali ke Madrid sebelum waktunya. Cedera tersebut bermula dari laga kemenangan Real Madrid atas Villarreal akhir pekan lalu, ketika Mbappe dan Mastantuono mengalami masalah fisik. Meski awalnya dinilai ringan, keduanya tetap bergabung dengan tim nasional masing-masing, Mbappe bersama Prancis dan Mastantuono bersama Argentina. Namun, nasib kurang baik menimpa Mbappe. Dalam pertandingan Prancis melawan Azerbaijan di Parc des Princes, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, malam waktu setempat, kapten tim nasional Prancis itu mendapat benturan pada pergelangan kaki kanannya dan terpaksa ditarik keluar sebelum laga berakhir. Federasi Sepak Bola Prancis, FFF, kemudian mengonfirmasi, Mbappe tidak akan tampil dalam laga berikutnya kontra Islandia di Reykjavik pada Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Kylian Mbappe mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya saat menghadapi Azerbaijan. Setelah berdiskusi dengan pelatih Didier Deschamps, diputuskan bahwa ia tidak akan bermain di laga selanjutnya. Demikian pernyataan resmi FFF. Kabar baiknya, menurut laporan Diario AS, cedera Mbappe tergolong ringan. Ia akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Madrid untuk memastikan kondisi sebenarnya. Jika proses pemulihan berjalan baik, sang bintang diperkirakan bisa kembali tampil saat Real Madrid menghadapi Getafe akhir pekan depan. Sementara itu, Franco Mastantuono juga mengalami masalah otot akibat kelelahan saat menghadapi Villarreal. Pemain muda asal Argentina tersebut tidak berhasil pulih sepenuhnya dan diputuskan kembali ke markas Real Madrid untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Meski begitu, kabar dari internal klub menyebut cedera Mastantuono tidak terlalu serius. Ia berpotensi bisa tampil melawan Getafe, meskipun pelatih Xabi Alonso kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam memainkannya. Proyek generasi Real Madrid, bintang muda Crystal Palace jadi target utama. Real Madrid mulai bergerak mencari calon jangka panjang untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan Toni Kroos setelah pensiun usai Euro 2024. Target terbaru Los Blancos berasal dari Liga Inggris gelandang muda Crystal Palace berusia 21 tahun, Adam Wharton. Menurut laporan AS, Madrid menilai Wharton sebagai profil yang cocok untuk meneruskan peran Kroos di lini tengah. Klub Spanyol itu tertarik pada kombinasi teknik, visi bermain, dan kemampuan membaca permainan yang ditunjukkan pemain muda tersebut. Wharton dipandang memiliki atribut serupa dengan para maestro Madrid seperti Luka Modric dan Toni Kroos, terutama dalam hal kreativitas dan pengendalian ritme permainan, kemampuan umpan presisi di area sempit dan ketenangan saat menerima tekanan menjadi nilai tambah. Penilaian ini membuat manajemen dan staf teknik Madrid melihat Wharton sebagai bagian potensial dari generasi lini tengah, bukan sekadar pengganti sementara. Musim tahun 2025 sampai tahun 2026 menjadi titik naik untuk Wharton di Crystal Palace. Hingga pertengahan Oktober, ia memimpin daftar pembuat peluang terbesar di Liga Inggris dengan 5 big chances created, melampaui nama seperti Mohamed Salah dan Granit Xhaka yang masing-masing mencatat 4. Peran Wharton sebagai pengatur ritme permainan Palace dan kontribusinya dalam mencetak peluang menempatkannya sebagai sorotan beberapa klub besar Eropa. Crystal Palace diperkirakan tidak akan melepas aset muda mereka dengan harga murah. Klub London Selatan dikabarkan mematok nilai transfer sekitar 80 juta euro, apalagi Wharton terikat kontrak hingga 2029.
Kondisi itu memberi Palace posisi tawar kuat dalam negosiasi, sehingga Real Madrid harus menyiapkan strategi dan dana signifikan bila berniat menuntaskan transfer. Rekrutmen Wharton dipandang Madrid bukan sekadar generasi individual, melainkan bagian dari upaya mempertahankan gaya klub permainan lini tengah yang telah menjadi ciri. Melesat bersama Real Madrid, Franco Mastantuono incar tempat di Piala Dunia 2026. Baru berusia 18 tahun, Franco Mastantuono telah meroket baik di level klub dan timnas. Pemain yang baru bergabung dengan Madrid pada musim panas ini telah menunjukkan performa yang cukup impresif di musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Pemain muda asal Argentina tersebut kerap kali menjadi pilihan Xabi Alonso dalam mengisi sistemnya. Penampilan di klub pun membuatnya mendapat panggilan bermain dari tim nasional dalam beberapa laga. Kini Mastantuono telah menetapkan target baru bersama Argentina. Dia menetapkan gelaran Piala Dunia edisi berikutnya sebagai tujuan berikutnya. Mastantuono sangat optimis akan diikutsertakan Scaloni ke turnamen yang akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dapat bermain di sana di umur 18 tahun, ini merupakan impian yang saya yang luar biasa, ujar Mastantuono dalam sebuah wawancara bersama ESPN. Pelatih Lionel Scaloni telah mengikut sertakan Mastantuono dalam 2 laga terakhir Argentina di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Bersama Albiceleste, Mastantuono telah mencatatkan total 3 caps, dengan debutnya dalam laga melawan Chili pada tanggal 5 Juni lalu yang berakhir dengan kemenangan 1-0. Absennya Lionel Messi dalam laga melawan Ekuador pada bulan September, membuat Scaloni menaruh rasa percaya pada Mastantuono untuk memakai nomor punggung ikonik, 10. Momen ini dirasa luar biasa oleh sang pemain. Bersama Real Madrid, Mastantuono telah membuktikan dirinya layak menjalankan berbagai peran di luar posisi natural sebagai gelandang tengah, salah satunya sayap kanan. Tak masuk pilihan utama Xabi Alonso di Real Madrid, Endrick pergi ke Juventus. Striker muda Real Madrid, Endrick, tidak lagi menjadi bagian dari rencana lini serang Xabi Alonso yang mendorongnya untuk mempertimbangkan meninggalkan Los Blancos paling cepat pada bursa transfer musim dingin. Bagi Juventus, kesempatan ini bisa menjadi sebuah keuntungan strategis. Seperti dilaporkan Vicajes, Endrick, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dari Vlahovic, akan menjadi peningkatan di atas kertas, membawa kecepatan, teknik, dan juga kreativitas ke dalam unit yang sudah termasuk paling tidak produktif di Serie A. Sementara itu seperti juga dikutip Tastiera Velenosa, menjelang bursa transfer musim dingin, manajemen Juventus sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini tengah. Mereka kekurangan gelandang bertahan sejati, sosok kunci dalam keseimbangan taktis tim. Kevin De Bruyne bermimpi gabung Real Madrid meski Barcelona buka pembicaraan kontrak baru. Barcelona telah menggencarkan upaya mereka untuk mendatangkan bintang muda Meksiko Gilberto Mora dengan berupaya mengalahkan sejumlah raksasa Liga Primer untuk mendapatkan tanda tangannya. Meskipun pada akhirnya ia ingin bermain untuk rival beratnya Real Madrid, menurut sejumlah laporan. Mora adalah gelandang serang berusia 16 tahun yang dipromosikan ke tim utama klub Tijuana pada Juli tahun lalu. Meskipun usianya masih belia, Mora telah bermain 41 kali untuk klub Tijuana dan menyumbang 7 gol. Playmaker tersebut dipandang sebagai salah satu prospek paling menarik di Meksiko dan telah bermain 3 kali untuk tim nasional mereka juga. Kenaikan Mora yang menakjubkan telah membuatnya memecahkan banyak rekor, seperti pencetak gol termuda Liga MX dan pemain termuda Tijuana dalam kompetisi tersebut. Mora hanya setinggi 170 cm, tetapi ia memanfaatkan pusat gravitasinya yang rendah untuk memperdaya bek lawan. Ia adalah maestro penguasaan bola, yang ditandai dengan nutmeg yang berani, drag back, dan spin. Koresponden transfer tim Talk Fraser Fletcher mengungkapkan minggu lalu bahwa bakat remaja tersebut telah memicu kegilaan kepanduan di kalangan klub-klub elit Eropa. Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea dan Manchester City semuanya mengawasi perkembangan Mora, menganggapnya sebagai Kevin De Bruyne atau Pedri berikutnya. Kini telah ada kabar terbaru mengenai situasi pemain muda tersebut. Menurut jurnalis Cesar Luis Merlo, Barcelona ingin merekrut Mora terlebih dahulu dan telah membuka negosiasi untuknya. Barcelona sedang menghubungi agen Rafaela Pimenta, yang juga mewakili target lain mereka, striker Manchester City Erling Haaland.
Barca telah menjelaskan kepada Mora dan kubunya rencana mereka untuk mendominasi sepak bola Eropa sekali lagi, dan bagaimana gelandang itu dapat berkembang di jajaran mereka. Meski tim Hansi Flick telah mengambil langkah untuk merekrut Mora, mereka akhirnya bisa merasa frustrasi. Menurut Kepala Pengembangan Pemain Muda Tijuana, Ignacio Ruvalcaba, Mora ingin berakhir di rival La Liga, Real Madrid. Ia punya impian bermain untuk Real Madrid, tapi ia tetap membumi. Ia selalu menonton sepak bola dan suka menonton Real Madrid. Ia jelas membayangkan dirinya bermain di sana, kata Ruvalcaba.